Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu yang selama satu semester ini telah membimbing kami dalam mata kuliah perpajakan, sehingga terbuka pengetahuan kami tentang perpajakan. Jadi, bertambah pengetahuan kami tentang pajak. Dalam UAS kali ini, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang lembar jawaban UTS terkait dengan beberapa kasus pajak di Indonesia yang tentunya sangat merugikan negara. Yang kedua adalah tentang implikasi pajak dan penanggulangannya agar tidak terjadi lagi kasus-kasus pajak yang jelas-jelas sangat merugikan negara. Perkenalkan, nama saya Sumarsono, nomor induk mahasiswa 230201010088 dari kelas MC301. Isi dari materi presentasi ini yang pertama adalah pendahuluan yang membahas tentang pengertian dan pentingnya pajak bagi negara. Kemudian prinsip-prinsip pemungutan pajak di Indonesia. Yang ketiga adalah dasar hukum perpajakan. Kemudian poin 2 adalah kasus pajak di Indonesia. Contoh kasus pajak yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Yang poin ketiga adalah dampak kasus pajak, yaitu dampak terhadap negara, masyarakat, dan iklim investasi. Yang keempat adalah upaya penanggulangan dan pencegahannya yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan perlu dilakukan reformasi pajak. Pengertian dan pentingnya pajak bagi negara. Pajak adalah iuran wajib berupa uang yang dipungut oleh pemerintah dan masyarakat berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Jadi sekali lagi ini bisa dipaksakan tanpa mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Arti penting pajak bagi negara yang pertama adalah sebagai sumber utama penerimaan negara. Yang kedua adalah alat stabilisasi ekonomi. Yang ketiga adalah alat untuk redistribusi kekayaan. Kemudian yang keempat adalah alat regulasi. Jenis-jenis pajak bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan golongan. Di sini dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak, seperti pajak penghasilan atau PPh. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, seperti pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian jenis pajak yang kedua adalah berdasarkan sifatnya, yaitu pajak subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan kondisi wajib pajak seperti PPh. Kemudian berdasarkan sifat yang kedua adalah pajak objektif. Jadi pajak hanya memperhatikan objeknya tanpa memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak, misalkan PPN dan bea materai. Kemudian jenis pajak yang ketiga berdasarkan lembaga pemungutnya. Di sini dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, seperti PPh, PPN, dan bea cukai. Sedangkan pajak daerah itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang meliputi pajak kendaraan bermotor dan PBB. Jenis kasus pajak. Yang pertama adalah masalah pembayaran pajak UMKM selama pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah temuan penyalahgunaan insentif pajak oleh perusahaan. Kemudian jenis kasus yang ketiga adalah permasalahan administrasi pajak terkait kebijakan baru. Kemudian yang keempat adalah kasus penggelapan pajak oleh wajib pajak. Yang kelima adalah kasus penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Apa itu penggelapan pajak? Penggelapan pajak atau tax evasion adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya terutang dengan cara menyembunyikan penghasilan atau memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar. Ini dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPh, yaitu menyembunyikan atau tidak melaporkan penghasilan kena pajak. Kemudian selanjutnya adalah membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk meminimalkan penghasilan kena pajak. Kemudian kasus yang ketiga adalah tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dari pihak lain. Ini biasanya dilakukan oleh para petugas pajak. Kemudian kasus yang ketiga, ya itu adalah pajak pertambahan nilai, cash-nya, yaitu menerbitkan faktur pajak fiktif untuk mendapatkan restitusi PPN. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menyetorkan PPN tersebut yang telah dipungut dari konsumen. Kemudian yang ketiga terkait dengan PPN adalah memanipulasi data penjualan dan pembelian untuk mengurangi PPN yang terutang. Kemudian terkait dengan pajak ekspor-impor, yaitu kasusnya memberikan informasi yang tidak benar terkait jenis, jumlah, dan nilai barang yang diekspor atau diimpor
untuk menghindari pembayaran bea masuk atau bea keluar yang seharusnya memang dibayar oleh mereka. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kasus pajak ekspor impor, yaitu menyelundupkan barang impor atau ekspor yang tidak sesuai tentunya dengan pembayarannya seharusnya. Kasus yang ketiga adalah terkait dengan penghindaran pajak. Nah, penghindaran pajak atau tax avoidance, pengertiannya adalah upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan. Namun, hal ini masih dalam kerangka ketentuan pajak yang berlaku. Artinya masih ditolerir. Yang pertama jelas penggolongannya adalah transfer pricing, yaitu mengatur harga transaksi antar divisi atau perusahaan afiliasi untuk memindahkan laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Atau yang kedua yaitu dengan mengenakan biaya yang lebih tinggi untuk transaksi antar divisi atau perusahaan afiliasi untuk meminimalkan laba di Indonesia. Kemudian poin B adalah thin capitalization, yaitu mengatur struktur modal perusahaan dengan utang yang lebih tinggi dibanding modal sendiri untuk memperoleh beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Ini sama aja dengan akal-akalan. Kemudian poin C adalah pemanfaatan tax treaty, yaitu memanfaatkan perjanjian pajak antar negara untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah meskipun transaksi tidak memenuhi syarat. Poin D adalah pajak daerah, yaitu terkait dengan PBB, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Yaitu kasusnya dengan cara menyembunyikan atau tidak melaporkan kepemilikan objek pajak dengan yang sebenarnya. Terus kemudian selanjutnya adalah memberikan informasi yang tidak benar terkait nilai objek pajak yang terutang yang seharusnya dibayar. Kita belajar tentang dasar hukum perpajakan. Dasar hukum perpajakannya adalah di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 23A, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ini sama saja dengan pengertian pajak yang di depan tadi. Kemudian Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang KUP. Itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali dirubah. Terakhir yaitu dirubah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian selanjutnya adalah mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPH, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali dirubah. Dan terakhir Undang-Undang ini dirubah pada tahun 2021. Dasar hukum perpajakan yang keempat adalah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau Undang-Undang PPN, yaitu Nomor 8 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali dirubah juga dan dirubah terakhir juga pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Terus adalah berfungsi untuk mengatur pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kelima adalah Undang-Undang Bea Cukai, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, sebagaimana telah dirubah juga dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang isinya mengatur mengenai bea masuk, bea keluar, dan cukai. Kemudian dasar hukum perpajakan yang keenam adalah peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, surat edaran, dan peraturan lainnya yang berisi berbagai peraturan pelaksana dari undang-undang di atas. Kasus-kasus penggelapan dan penghindaran pajak yang terjadi pada 3 tahun terakhir. Yang pertama adalah kasus PT Pos Indonesia, di mana di sini ada oknum pegawai PT Pos yang bernama Dasan Sarpono yang telah didakwa melakukan penggelapan pajak di beberapa desa di Kabupaten Serang dengan kerugian negara mencapai 336 juta. Wow. Dampaknya adalah merugikan keuangan negara dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi publik karena memang uang yang diperoleh untuk kepentingan pribadi. Dan kasus yang kedua adalah kasus tersangka PA di Lampung. Kasus PA ini kasusnya adalah diduga tidak menyampaikan SPT dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut yang menyebabkan kerugian negara sebesar 1,65 miliar. Ya, ini lebih besar dari yang pertama yang di PT Pos ya. Kemudian dampaknya adalah menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan pajak. Kasus yang ketiga adalah kasus SS. Kasus SS ini adalah ditangkap karena terlibat dalam penggelapan pajak senilai 153 miliar melalui faktur pajak fiktif. Ya, dampaknya adalah menggambarkan
tantangan dalam penegakan hukum perpajakan di sektor swasta. Jadi ini lebih luar biasa lagi, sampai ratusan miliar. Kemudian kasus yang keempat adalah PT IJP di Cilacap. Dalam kasus ini tersangka N, yaitu dari PT UP, diduga telah menyetorkan PPN yang telah dipungut dengan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut, yaitu dengan kerugian mencapai 2,14 miliar. Dampaknya adalah menggambarkan praktek penghindaran pajak yang merugikan pendapatan negara. Kasus yang kelima adalah kasus penyelewengan pajak oleh MI. Dalam kasus ini, MI terlibat dalam penerbitan faktur pajak fiktif yang total penyelewengannya mencapai 4,56 miliar. Dampaknya adalah menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem perpajakan dengan adanya penyalahgunaan tersebut. Kemudian kasus yang kita bahas yang tadi adalah yang luar biasa, yaitu terkait dengan kasus SS. Jadi latar belakang kasus ini adalah SS ini merupakan seorang pelaku dalam jaringan penggelapan pajak. Nah, perusahaan terkaitnya yaitu PT GLJM, di mana SS diduga melakukan praktek penggelapan pajak antara tahun 2011 hingga tahun 2013, selama 2 tahun berarti. Faktur pajak fiktif, yaitu SS dituduh membuat dan mengedarkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang nyata. Proses penegakan hukumnya, SS ini menjadi DPO sejak 16 Agustus 2021 dan akhirnya ditangkap pada 26 Agustus 2021. Penangkapan dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Pajak atau DJP dan Bareskrim Polri. Barang bukti yang disita dalam penangkapan yaitu berupa barang bukti yang memang relevan terkait dengan tindak pidana tersebut. Tindak pidana dan sanksi. Pasal yang dilanggar oleh SS adalah pasal 39A, JO pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sehingga dia diberikan ancaman hukuman. Tersangka dapat dijatuhi hukuman penjara selama minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun, serta denda yang setara dengan 2 hingga 6 kali jumlah pajak yang terutang. Ini biar memberikan efek jerak. Dampak kasusnya yaitu menunjukkan keseriusan DJP, ya, Dirjen Pajak, dalam menegakkan hukum perpajakan dan memberikan efek jerak kepada para pelaku pajak ini, pelaku kasus pajak. Implikasi sistem perpajakan di Indonesia, yaitu tentunya yang pertama adalah kepercayaan publik, yaitu menurun kepatuhan sukarela wajib pajak. Yang kedua adalah persepsi ketidakadilan sistem perpajakan. Jadi praktik perpajakan ini dianggap tidak transparan dan tidak adil, yang akan dapat memicu persepsi ketidakadilan di masyarakat. Yang ketiga adalah citra pemerintah yang buruk, karena kegagalan pemerintah dalam menangani masalah penggelapan dan penghindaran pajak yang dapat merusak kredibilitas dan citra pemerintah. Kemudian masalah ekonomi, bisa hilangnya potensi penerimaan negara, terus distorsi persaingan usaha, dan yang ketiga adalah alokasi sumber daya yang tidak efisien. Penanggulangan dan pencegahan kasus pajak yaitu dari sisi penegakan hukum yang tegas. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas aparatur negara. Jadi memang harus orang-orang yang dipilih, mereka orang-orang yang jujur dan akuntabel. Dan yang ketiga adalah peningkatan kesadaran, kepatuhan wajib pajak. Yang keempat adalah reformasi sistem perpajakan yang berkelanjutan sehingga bisa lebih transparan dan bisa meminimalisir terjadi kasus-kasus pajak yang selama ini terjadi. Jadi kesimpulannya, reformasi untuk perbaikan sistem perpajakan di Indonesia adalah yang pertama dengan memperkuat komitmen pemerintah, yaitu dengan cara melakukan revisi kebijakan perpajakan, terus penegakan hukum yang tegas. Kemudian yang poin B adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu dengan program edukasi pajak dan insentif pajak bagi wajib pajak yang patuh. Yang ketiga adalah mengoptimalkan teknologi dalam administrasi, yaitu dengan implementasi core tax system dan integrasi data. Dan yang keempat adalah kolaborasi dengan sektor swasta, misalkan dengan kemitraan strategis dan pemberdayaan UMKM. Ini adalah referensi untuk makalah yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.